Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Dengan cepat, si Victoria maju dan langsung memeluk Chris. Kakak, kau akhirnya kembali. Kami sangat merindukanmu. Aku sangat sedih. Chris bertanya, "Hei, apa kalian salah menganggapku sebagai orang lain?" "Kakak, aku tidak mungkin salah mengenalimu sebagai orang lain." Terus tiba-tiba, kenapa? Ingat ini Victoria, di dunia ini satu-satunya yang bisa kau percaya adalah dirimu sendiri. Dan Victoria pun terjatuh. Dan di sini si Pak Tua tadi nih, yang setengah hewan, dia juga diserang dan dia pun juga tumbang. Kenapa? Lalu si Chris mengeluarkan tubuh aura raksasa, dan di sini tubuhnya sangat besar melawan pedang Babel sangat besar. Dalam hati Youchi, dengan bantuan dari makna mendalam yang telah aku kuasai, aku bisa melihat struktur emas di dalam darahnya. Mataku seperti mikroskop elektron. Struktur emasnya sudah terlihat semuanya di hadapanku. Mari kita akhiri. Lalu Youchi mengangkat tangannya, dan di sini energi yang akan dikeluarkan oleh Eclipse tiba-tiba terserap kembali. Aku tidak jadi menghancurkan diri sendiri. Menguasai makna mendalam ya. Di dunia ini, di hadapan makna mendalam, energi tidak memiliki kemampuan untuk melawan. "Youchi, ahli macam apa kau?" Youchi menjawab, "Terima kasih atas pujiannya, tapi aku hanyalah manusia biasa." Ku tarik kembali ucapanku tadi. Kalau kau bisa membebaskan belenggu planet Azur, seluruh dataran pasti akan menyebarkan perbuatan baikmu. Aku bukan tandinganmu. Dan akhirnya dia pun sedikit musnah, dan akhirnya dia pun terjatuh. Jadi seorang ahli Oshu tumbang di sini, di planet Azur. Jatuh, terus dia dipakai besi logam dari si Youchi, ditahan, terus kemampuannya dirampas oleh si Youchi. Ini kemampuan ranking 4. Aku harus menyimpan dan menelitinya dengan hati-hati. Tiba-tiba, Lord Youchi, mayat orang dari dunia lain ini sangat berharga, terutama untuk riset penelitian. Apakah kalian bisa memberikannya pada... Oh, ternyata yang ngomong adalah Ouyang. Youchi merespon, "Tentu, aku harus membalas bantuan dari Lord Wingard. Di masa depan, di teritori Freedom Sea Union, tolong lindungi organisasi." Dalam hati Youchi, aku sudah mengambil orb kemampuannya. Untuk apa aku ambil mayatnya lagi? Akan bagus jika ini bisa membuatnya berutang budi padaku. Ouyangku merespon, "Haha, saudara Youchi, kita telah bertarung bersama tadi. Umur kita gak terlalu jauh berbeda. Mari kita panggil saudara satu sama lain." "Baiklah kalau begitu." "Baiklah kalau itu yang kau mau, saudara Ouyang." Dan di sini Victoria tadi terluka ya karena diserang oleh Chris. Sekarang kita pergi ke istana Ethereal World God. Youchi lagi nyantui. Tiba-tiba, Lord Youchi, kau sudah siuman. Saat aku menemukanmu, kau pingsan karena kehilangan banyak darah. Jadi aku harus membawamu ke sini untuk perawatan. Saat aku merawatmu, aku menemukan ini di perutmu. Ini artinya kau adalah anggota luar Judgment. Hah, kakak? Ternyata si Chris bukan melukai Victoria, tapi memberi topeng. Victoria berkata, "Aku menyaksikan sendiri kalau kakak menghabisi kakek. Aku harap Lord Youchi bisa menangkap kakakku. Aku bersedia untuk membayarnya dalam bentuk apapun. Kau bisa lakukan apapun padaku sesuka hatimu." Youchi berkata,
Dah sana cepat kenakan pakaianmu kembali. Kakakmu berasal dari ras Deep Blue. Dia adalah musuh Judgment. Sekarang kekuasaan keluarga Green telah jatuh. Yang harus kau lakukan sekarang adalah menstabilkan kondisi keluarga Green, typo kayaknya. Dan Judgment akan membantumu. Lord Youchi, kau bisa berbalik menghadapku lagi sekarang. Kalau Judgment ingin membantu keluargaku, aku janji akan melakukan yang terbaik untuk Judgment. Mohon kerjasamanya, Nyonya Countess. Dan sekarang kita pergi ke pemandian. Dalam hati Fei Fei, lain kali saat kami mandi bersama, aku membutuhkan kemampuan untuk mengubah pengampilan dan mengalahkan saudari Rong dan yang lainnya. Terus tiba-tiba bersinar tuh, apa tuh kayak ada diamond ya di dahinya. Kakak sedang mencariku. Kakak, kau sedang mencariku. Aduh, kau adalah wanita dewasa sekarang. Bersikaplah sepatasnya wanita dewasa. Aku masih kecil. Saudari Rong dan yang lainnya yang sudah dewasa, aku belum. Yang si membalas, yang Fei Fei, sepertinya kakakmu ini harus memberimu sebuah pelajaran. Oke kak. Jangan kak, jangan, aku yang salah. Aku mencarimu untuk sesuatu yang penting. Aku ingin memberikanmu beberapa pecahan hukum. Jadi aku bisa jadi pengguna kemampuan ranking 4. Yang sih mau jawab, ini cuma membantu untuk mempermudah dirimu dalam memahami makna mendalam. Tidak menjamin 100% untuk membuatmu menjadi pengguna kemampuan ranking 4. Aku bisa melakukannya, jangan meremehkanku kak. Terus akhirnya ada petir dan dapat kemampuan ya, atau pecahan tadi ya, pecahan hukum. Tuh kan berhasil. Fei Fei, makna mendalam apa yang kau pelajari tadi? Dan apa tingkatannya sekarang? Makna mendalam, resurrection. Aku memahaminya 2%. Yang sih berkata, resurrection sepertinya tipe penyembuhan. Lumayan. Fei Fei membalas, enggak. Tidak hanya penyembuhan. Menurutku, makna mendalam resurrection ini bisa digunakan sebagai serangan. Ini memiliki potensi yang besar. Yang sih merespon, oke. Bekerja keraslah dalam melatihnya. Aku harus meningkatkan ranking 4 lainnya. Ini sekarang yang sih pergi ke dunia ethereal. Kali ini berhasil menguasai makna mendalam magnetik. Tunggu, ada serangan. Tiba-tiba ada serangan guys di sini, tapi apakah di dalam dunia ethereal? Kayaknya enggak deh. Kita sekarang pergi ke sebuah goa di mana ada si Chris yang menghabisi monster ya. Yap, lagi menghabisi monster. Chris, dasar jabingan. Hey, apa yang sedang kau lakukan? Lord, akhirnya kau muncul. Kau membuatku menunggu lama. Terus mulut dari si Chris tiba-tiba berubah seperti menjadi lintah. Si yang Lord tadi itu berkata, yang Lord tadi ya, mungkinkah kau membangkitkan kemampuan untuk melahap, tapi melupakan jarak kekuatan antara ranking 3 dan ranking 4? Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan ini? Chris membalas, bagaimana mungkin aku lupa? Tapi Lord, aku sudah menunggu hari ini sejak lama. Lordnya membahas lagi, gak mungkin. Bagaimana bisa kau punya sesuatu yang bisa menekan kekuatanku? Janganlah apa aku. Dan akhirnya Lordnya pun dimakan. Terus tiba-tiba ada kayak batu tuh melayang, jadi lebih ringan. Ini akan jadi kartu trufku atau kartu as ya. Akan aku gunakan untuk saat-saat genting. Di otakku ada sesuatu yang muncul. Sekarang kita pergi ke Youchi yang menghampiri ada Ouyang ya, kalau nggak salah yang kanan, dan juga Babel. Mereka ada di sebuah gua. Ouyang berkata, kupikir Pik yang akan datang. Tidak kusangka, kaulah yang akan datang, saudara Youchi. Youchi merespon, Pik sedang sibuk. Dia harus membantu Dragon untuk memulihkan kemampuan bertarungnya. Jadi apa yang terjadi di sini? Sebenarnya kami tiba di sini duluan, tapi tidak menemukan jejak apapun. Tapi aku dan Tong Tian mencurigai kalau seseorang telah menerobos ke ranking 4 di sini. Yang sih bertanya, bisa dipastikan kalau dia ahli ras manusia? Ouyang Kuan menjawab, enggak. Apakah itu dari organisasi Judgment-mu? Youchi menjawab, di organisasi kami tidak ada yang menerobos ke ranking 3 belakangan ini. Orang yang kiri kalau bukan Babel nggak tahu deh. Cuma harus itu Babel ya, karena tadi bareng juga kan. Babel membalas, siapa yang tahu? Ya udah. Mari masuk dan memeriksa situasinya. Lalu sekarang kita pergi nih ke kota Bright di benua New Fry. Jadi berdasarkan rencana serangan balik milik manusia, apa kalian ada informasi? BTW dia ini adalah juru bicara Guild Mercenary. Dia melanjutkan, menurut informasi yang telah dikumpulkan, serangan balik ras manusia akan segera dilaksanakan. Kalau kita tidak bersiap-siap, semua yang sudah kita rencanakan di Freedom Union Sea akan hancur. Ras manusia selalu didesak oleh kita. Bahkan kalau kita mengambil resiko membiarkan mereka melakukan serangan balasan, mereka juga tidak bisa melewati garis pertahanan kita. Nah, sedangkan yang kayak ular ini dia adalah perwakilan persatuan hewan buas. Dia piton kristal ungu. Tuan piton kristal ungu, Freedom Union Sea tidak lagi seperti dulu. Saat puncak pertarungan pecah, kalau mereka bergabung ke medan pertempuran, jumlah ranking 4 ras manusia akan lebih baik daripada kita. Nah, sedangkan orang ini adalah Deacon Perkumpulan Platinum Aliansi Federal Kota Pai, Ocam. Si Piton bertanya, apa kau yakin kalau organisasi yang dipanggil Judgment ini akan bergabung ke pertempuran? Semua hewan buas ditandai dengan segel rampage di antara alis mereka. Segel ini akan membuat mereka mengorbankan nyawa mereka untuk menyerang tanpa takut mati. Dengan masukan seperti itu, kita akan tidak terkalahkan.
Kalau kalian sangat khawatir, maka kalian harus merahasiakannya dan menjadikan penghalang teknis bisa diwujudkan. Kebocoran peradaban rank tinggi adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Karena Guild Mercenary telah mengajukan segel rahasia, situasi buruk semacam itu akan bisa dicegah. Organisasi Judgment menjadi faktor penentu. Begini aja, masing-masing dari kita mengirimkan satu ranking 4. Bagaimana menurut kalian? Semuanya, Tuan Red Empireku mengatakan kalau kami tidak akan terlibat dalam urusan Freedom Union. Orang baru lagi ya, dia adalah Jenderal Menara Kerajaan Bernadotte. Jenderal Menara dari Kerajaan Bernadotte. Gak tahu ya, tulisannya bukan Mandarin ya, cuma ya begitulah, kelihatan kan? Occam bertanya, apa maksud dari Kerajaan Bernadotte? Piton bertanya juga, kalau Kerajaan Bernadotte tidak menyediakan pasukan, berarti pasukan hewan buas kita hanya bisa kabur kan? Aku juga gak tahu. Pergi temui tuanku. Hanya ini yang aku ketahui. Berdasarkan apa yang telah dibicarakan hari ini, aku tidak akan ikut campur. Dalam hati juru bicara Guild Mercenary, Tuan Red Empire sengaja kirim jenderal bodoh ini ke sini. Sepertinya tidak mungkin untuk menyeret Kerajaan Bernadotte ke masalah ini. Baiklah, tidak perlu berdebat lagi. Abaikan dulu perihal Kerajaan Bernadotte yang tidak ingin bergabung. Aku ingin memperkenalkan seseorang kepada kalian. Halo, namaku Chris. Loh, jangan bilang Chris. Harusnya sih iya ya guys. Serangga rendahan dari Deep Blue. Piton berkata, kenapa kau menyeret ras Deep Blue ke masalah ini? Aku gak mau kalau mayat bawahanku dicuri. Tenang dulu semuanya. Karena Kerajaan Bernadotte tidak mau membantu, teman dari ras Deep Blue ini bisa mengisi kekosongan yang dibuat Kerajaan Bernadotte. Teman dari ras Deep Blue ini sangatlah tulus. Otaknya telah mempunyai segel aliansi. Dia tidak akan berpikir untuk mengkhianati kita. Terus tuh ada segelnya ya. Oke lah, bagus. Karena kau punya segel aliansi atau alliance, maka kau adalah saudara kami. Selamat bergabung ke keluarga besar kami. Piton menambahkan, harusnya kau katakan dari tadi, dalam suatu ras selalu ada orang baik dan orang buruk. Menurutku saudara Chris ini orang baik. Dalam hati Chris, mereka sangat bodoh. Kalau aku mau, aku bisa bebas dari segel ini dengan mudahnya. Chris berkata, aku akan menemani kalian bermain-main sebentar. Kalau begitu, karena tidak ada yang keberatan, kita akan memulai untuk memutuskan rencananya. Sekarang kita pergi ke Ouyang Changlu ya, dan kawan-kawan di sini lagi memantau CCTV mungkin ya. Ouyang Changlu berkata, kita terlambat dari situasi tempat kejadian. Bisa dikatakan kalau ada sebuah perubahan. Sekarang inilah waktunya bagi ras manusia untuk melawan balik. Kalau ini terus berlanjut, situasi ini akan menjadi lebih menguntungkan bagi kita. Menurutku, kita seharusnya mendapatkan kekuatan dari garis pertahanan Pulau Red Frost dan menyerang garis pertahanan ranking A. Kita serang terus-menerus. Kita harus mengumpulkan lebih banyak orang dan menggunakan Pulau Red Frost sebagai titik balik untuk mengalahkan pasukan dari dunia lain. Orang kiri berkata, kau bahkan tidak mengetahui musuhnya. Kau berani untuk mengorbankan seluruh nyawa manusia. Walau kita nggak tahu banyak perihal sisi musuh, apa menurutmu kita harus berdiam diri di sini dan menunggu mereka untuk menyerang kita tanpa membahas sama sekali? Semua ini terjadi karena kita tidak memahami orang-orang dari dunia lain. Berapa banyak musuh akan mengirimkan pasukan ranking 4? Kita nggak tahu sama sekali. Tiba-tiba mungkin Judgment bisa membantu. Hah? Saudara Yoshi, akankah Judgment? Organisasi akan mengirim pik untuk menyusup ke markas musuh untuk mendapatkan informasi tentang musuh. Dalam hati Ouyang, di saat yang genting ini, Judgment sangat bisa diandalkan. Apakah ini rasanya memiliki dukungan yang hebat? Akhirnya aku nggak sendiri. Sekarang kita pergi ke Pulau Red Frost di mana ada Yangshi ya. Yangshi tapi di sini harusnya Yangshi ya. Yangshi tapi pakai samaran Kid. Aku balik lagi akhirnya. Dan dia berubah menjadi naga. Tiba-tiba ada dua naga datang. Yang kiri namanya Hute, yang kanan namanya Sueli Kid. Berarti mungkin adik atau saudara lah ya. Oke, karena ada Kid juga, yang cewek gue panggil Keith, yang itu gue panggil Yangshi aja ya. Kalau misalnya ada manggil Durant ya Durant lah ya. Akhirnya kami menemukanmu. Aku tahu pewaris keluarga Keith pasti tidak akan mati begitu aja. Paman, Sueli, ternyata kalian berdua. Paman, tidak hanya aku masih hidup, aku juga menerobos ke ranking 3. Pamannya berkata, lumayan, keluarga kita bertambah satu lagi ranking 3 sekarang. Ini hal yang bagus. Yangshi berkata, Sueli, menurutku kau belum cukup kuat. Bekerja keraslah. Jangan khawatir, umurku akan lebih muda dibandingkan kamu ketika menerobos ke ranking 3. Pamannya berkata, baiklah, Durant, kau mengalami banyak kesulitan. Kembali dan beristirahatlah. Di mana Taute dan yang lainnya? Mereka mokat saat di pertarungan. Pamannya merespon, mereka adalah pahlawan keluarga kita. Gak perlu merasa bersalah, kau adalah pewaris dari keluarga kita. Ayo kembali. Dalam hati Yangshi, walaupun orang-orang OSIT kelihatannya menyatu dengan budaya planet Azur, namun dua pihak ini akan bertarung ketika membicarakan sumber daya. Pada akhirnya, saat satu pihak telah mokat, pertarungannya baru akan berakhir. Yangshi berada di pelabuhan, dan di saat yang sama, ada naik kabur nih. Hei, jangan biarkan dia kabur. Pastikan untuk menangkapnya hidup-hidup. Ya, bocah yang membangkitkan kemampuan petir. Hadiah besar menanti.
terus lewat Yangsi tuh. Dalam hati Yangsi, sepertinya anak ini telah membangkitkan kemampuannya dalam waktu yang cukup lama. Dia mungkin telah merencanakan pelarian diri ini untuk cukup lama, tapi dia akan segera menjadi budak pedagang. Aku harus menyelamatkannya. Hei, mari kita lihat. Mau kabur kemana lagi kau? Dan Sena ketangkap. Lalu tiba-tiba Yangsi berubah menjadi naga. Tuan, bagaimana caraku agar bisa melayani Anda? Yangsi membalas, hanya menangkap bocah doang tapi butuh waktu yang lama. Dasar sampah. Kalian berani membuatku menunggu lama, hah? Orang yang baju putih merespon, maaf, seharusnya aku tidak menyinggung Tuan. Aku akan menghabisi anak itu sekarang untuk memuaskan Anda. Tapi mereka berdua langsung dipukul mental. Yangsi berkata, nak, kau mau mokat di bawah cakarku atau di dalam perutku? Sueli Keith berkata, Durant, kenapa lama sekali? Cepat habisi jabingan itu dan pulang. Ayo, apa kau berani memerintahku? Emang kenapa? Pria itu bau, cepat habisi dia. Terus dicepit. Yangsi berkata, aku merubah pikiran. Aku butuh seseorang untuk bergabung ke dalam tim bodyguardku. Di dalam timku dia akan baik-baik aja. Terus tiba-tiba, Durant, tunggu. Itu, hei, itu, Tuan Muda Durant telah kembali. Akhirnya Anda kembali. Apakah Anda merindukan saya, Tuan Durant? Tuan Muda Durant pasti merindukan aku. Baik banget ya, langsung dikelilingin. Siapa namamu? Terus ini orang yang tangkap tadi ya. Yangsi berkata, lebih baik kau berpikir 2 kali jika ingin membangkang dariku. Kalau tidak, kau akan mokat. Kau masih ada anggota keluarga yang perlu diselamatkan kan? Namaku Xiaoyan. Bagus, karena kau anak buahku sekarang, maka selanjutnya bekerja keraslah. Siapa tahu saat aku senang, aku akan membebaskanmu. Tua muda, Patrick sedang mencari Anda. Ini ada datang guys, yaitu pelayan namanya biasa Murphy. Ini Humphrey, kebalik. Lihat pelayan lah intinya. Nah ini harusnya ayahnya mungkin ya. Namanya Keith Walker. Gua nggak tahu ayah atau bukan, itu Patrick tadi ya. Keith Walker. Yang sih berkata, pada akhirnya Paman Whitesnake mokat setelah dikepung dan diserang oleh pengguna kemampuan ranking 4. Terus tiba-tiba ada sisik ular. Aku mengetahui kalau ayah dan Paman Whitesnake memiliki hubungan yang erat. Jadi aku membawa ini untukmu. Saat pertama kali aku bertemu dengan Pamanmu Whitesnake, kami percaya kalau kami akan menjadi pengguna kemampuan ranking 4. Durant, hal yang paling penting sekarang adalah posisi pemimpin kota Bright. Baru-baru ini sebuah rapat 4 pihak diadakan di kota Bright. Pemimpin kota selanjutnya dari kota Bright akan menjadi pemimpin pasukan gabungan yang baru dibentuk dan akan memiliki kualifikasi untuk mengetahui seluruh kunci penyerangan. Kita harus mengamankan posisi ini. Dalam hati Yangsi, tadinya aku berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan informasi di sini. Tidak kusangka dia akan membocorkannya padaku dengan mudahnya. Oh iya, Sueli mengeluh padaku karena kau sengaja merekrut seorang budak untuk membuatnya kesal. Benar itu. Ayah, apa yang Anda katakan barusan itu tidak benar. Aku hanya melihat potensi yang ada pada budak itu. Ini tidak ada hubungannya dengan Sueli. Ayahnya membalas, cuma seorang budak rendahan. Jangan buat dia menjadi sedih. Habisilah budak itu agar Sueli merasa senang. Iya, cuma budak rendahan. Dan di sini Sueli lagi sama orang teman cowok tuh. Tiba-tiba, apa yang sedang kau lakukan? Apa kau mau membuliku lagi? Datang nih Yangsi, adik kecilku yang manis. Bagaimana mungkin aku berani untuk membulimu? Bukankah kau pergi menemui ayah hari ini? Aku cuma menceritakan hal yang sebenarnya. Yangsi berkata, oh iya, ayah ingin aku menghabisi bocah ini agar kau merasa senang. Jadi aku kemari untuk menunjukkannya padamu. Lalu cepatlah habisi dia. Aku akan memberitahu paman kalau masalahnya udah beres. Siap, sepupuku yang imut. Aku akan menghabisinya sekarang. Dalam hati si Xiaoyan, kayaknya aku akan mokat hari ini. Terus tiba-tiba yang dihabisi ternyata bukan si Xiaoyan, tapi yang tadi bareng si Sueli. Yang sih berkata, ingat, siapapun yang berani menyentuh budak ini, itu artinya dia sengaja mengusikku. Itu artinya mereka akan mokat seperti bajingan ini. Kau udah gila ya? Dari tadi kau cuma membuliku. Kalau kau tidak puas, maka berusahalah dengan keras untuk berkultivasi ke ranking 3. Aku juga sudah pernah mengalami pengalaman seperti ini sebelumnya. Apa? Durant benar-benar melakukannya. Dia menghabisi pembantunya Sueli. Si pelayan menjawab nih, lebih tepatnya pembantu kesayangan Nona Sueli. Apakah menurutmu perilaku Durant berubah semenjak dia kembali? Tua muda Durant memang terlihat sedikit lebih keras, lebih tegas dibandingkan sebelumnya. Jika Anda memerintahnya, walau dia tidak menyukainya, dia akan menghabisi budak itu. Aku juga berpikir demikian. Setelah melalui pertempuran yang sengit itu, putraku akhirnya telah tumbuh dewasa. Pergilah dan ingat, carikan Sueli pembantu lain sebagai pengganti. Baik. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.